Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni. Sallu padha salata sira kabeh. Kama raaitumuni. Kaya oleh weruh sapa sira kabeh ing ingsun. Kaya oleh weruh sira kabeh ing ingsun. Usolli salat sapa ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku taraka ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan halih nejo faqad kafara mongko temen-temen kufur sapa man jiharon halih ngedeng. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shalawatul khamsu utawi pira-pira salat limo iku kafaratun dadi kafarah lima maring dosa bainahunna kang tetep antarane shalawat majtunibat ing dalem selagine dendoi ing dalem selagine dendoi apa al-kabairu pira-pira dosa gedhe. Wal jum'atu utawi salat jum'ah ilal jum'ati maring jum'ah ngarep jumrah maring salat jum'ah liya iku kafaratun dadi kafarah lima maring dosa-dosa bainahunna kang tetep antarane jum'ataini wa ziyadati salasati ayyamin lan nambahi telu pira-pira dina. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulake sapa man bainas sholataini ing dalem antarane salat loro min ghairi uzrin saking tanpa ana uzur faqad ata mongko temen-temen nekani sapa man baban ing pintu min abwabil kabairi saking pira-pira pintune dosa gedhe. Mengenai tetap fardu ibadah fardu salat fardu dawuh Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salata kaya oleh sira kabeh roh aku salat. Sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku diperintah ibadah yang ibadahnya memang paling tinggi pahalanya, yaitu salat. Ibadah itu yang wajib-wajib kan ada tingkatan. Yang paling utama ya masuk Islam dulu syahadat, salat, lajeng puasa, haji, zakat. Itu qaul muktamad bahwa salat ini ibadah yang paling baik. Karena ibadah yang paling baik ini, maka salatlah menurut napa sing Kanjeng Nabi salat. Jangan gawe cara dhewe.
gawe cara salate salehne sangkik pas mempeng ditambahi dhewe ya ora sah. Subuh pas semangat digawe papat ya enggak sah. Zuhur pas males digawe loro ya enggak sah. Maka sholatnya harus seperti Rasulullah dan tata caranya juga mengikuti Rasulullah. Kalaupun ada ingin yang menambah monggo, tapi sholat sunnah mutlak. Nanti di belakang bab ini menyebutkan tentang sholat sunnah. Kalau ingin menambah ibadah sholat yang banyak monggo, tapi tetap mengikuti aturan yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada dasar hadisnya, maka boleh diikuti. Kalau tidak ada dasar hadisnya, maka kita harus bersandar kepada ulama salafus sholih yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti sholat 100 rakaat di nisfu Sya'ban. Itu hadisnya kan tidak ada. Hadisnya tidak ada. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tidak ngelakoni. Imam Ghazali enggak ngelakoni, tapi beliau menyebutkan. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut wa qala ba'duhum, dawuh setengah ulama bahwa sholat 100 rakaat itu adalah sunnah. Ini dawuh Imam Ghazali menyebutkan. Berarti walaupun Imam Ghazali enggak ngelakoni, tapi beliau tidak menolak adanya segolongan orang yang melaksanakan seperti sholat 100 rakaat. Sholat yang sunnah-sunnah yang jelas itu bisa kita ikuti. Bisa kita ikuti yang wajib-wajib, ya lebih-lebih yang fardu, karena fardu yang harus diutamakan. Sunnah adalah sebagai ziyadah, tambahannya. Jadi ikuti seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi maneh man taraka sholata, sapa wonge ninggal salat maka dia termasuk kufur ngedeng oleh ninggal salat muta'ammidan, sengaja. Hadisnya Rasulullah ini menyebutkan wong sing ninggal salat ngedeng, maka hukumi wong ninggal salat nejo sengaja, maka dia adalah kufur, kafir. Ini hadis ini kan seperti ini, maka diproses oleh ahli fikih, diproses oleh orang-orang yang ahli mentafsiri Quran dan hadis, bahwa yang dikatakan kufur ini tidak langsung kufur. Kalau wong ninggalne sholat langsung kafir, kira-kira kan 80% umat Islam akeh sing padha kafir. Maka ada prosesnya. Disengaja di sini adalah orangnya sudah diingatkan. Sudah diingatkan, sholatlah. Sholat panggah ra gelem sholat. Sholatlah, bahwa sholat ini menambah kebaikanmu, mendapat rahmat, diampuni dosamu. Bahwa kalau kamu enggak sholat maka kamu akan dikatakan sebagai orang yang munafik, kamu akan digodop oleh Allah. Kalau dia tetap tidak mau menjalankan sholat dan terus menerus dia menantang ibadah sholat tersebut, maka kategori wong kafir. Lek wong kafir berarti kan mati ini kan kafir. Wong lek kafir mati kan ora usah disolati, berarti cukup dibuntel, bar dibuntel digotong, pendem, glundungne. Nah, kan seperti itu.
Kan tidak ada tata cara hukum seperti umat Islam kalau dia sudah menjadi kafir. Makanya orang yang tidak menjalankan sholat itu dilihat-lihat apakah dia itu karenanya apa. Mungkin karena dia itu malas, ada yang karena malas, kaslan, maka harus digegeri dulu, diingatkan. Kalau diingatkan terus menerus dia malah menantang, maka itulah masuk ke ranah dia adalah kufur, dia adalah kafir. Kalau karenanya itu dia repot, enek sing repot sesekali nggak ngelakoni sholat karena pas repot, ngono enek orang wong ya teko nggak sholat karena dia repot. Lah ini karena repot, dia sebenarnya tahu, dia juga meyakini bahwa sholat ini hukumnya wajib. Dia meyakini ya mengimaninya, tapi karena repot dia akhirnya meninggalkannya sholat tersebut. Ini tidak langsung dikategorikan sebagai orang yang kafir, tidak langsung kategori karena tidak menantang. Seperti orang dalam perjalanan kadang repot, kadang tidak turun dari kendaraan, dia buru-buru waktu, akhirnya ini dia meninggalkan sholat. Tapi tetap harus dia itu minta ampunan dari Allah, nggak kena muni heleh sholat gak usah, heleh sholat ra usah sholat wae. Ini yang berbahaya karena berarti kan meremehkan sholat. Ayo sholat, saya buru-buru kita sholat, wis sholat ini kono, ini masjid kono, ternyata teko kono wis wektune tek. Berarti ini berbeda hukumnya. Yang dikatakan kafir ini memang benar-benar menantang, dia tidak mau sholat dan dia memang tidak mempercayai bahwa sholat itu sebagai kewajiban. Makanya ada orang yang sholat harus kita senang, nah sing sergap jamaah alhamdulillah. Ke orang itu sudah tidak senang ada jamaah, ada masjid, bahkan ada orang jamaah dikritik, itu kan menuju kepada suatu hal ibadah yang diwajibkan itu dia mengingkarinya. Jadi harus digegere yang baik, bagus, yang mau jamaah bagus, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting jangan melawan, jangan itu menunjukkan bahwa seakan-akan menolak kepada ibadah sholat. Kufur, lais kufur bahaya hukumnya. Enek mudin kadang bingung. Iki piye iki? Wonge KTP ini Islam tapi ra tau salat. Kok ngerti ra tau salat? Ora tau nek musala masjid. Mudine kadang bingung. Iki disolati apa ora? Ya disolati wae. Kalau zahirnya dia itu sebagai umat Islam ya salatono. Ya salatono karena dia muslim. Dia muslim. Wah, dia tukang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu minal kabair, dosa besar. Tapi kalau tetap dalam hatinya dia beriman, kan tetap umat Islam kewajiban untuk melaksanakan sholati jenazahnya. Jadi yang penting KTP-nya muslim, ya disolati wae. Solati wae. Enak sing kadang mudin ini solati ora penak iki. Ya tetap disolati walaupun sing nyolati mung sitok tok ya kuwi Pak Mudine dhewe. Karena liyane wis gah nyolati, walaupun hanya satu orang kan sudah menggugurkan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat limang waktu iku kafarah nglebur dosa-dosa antarane salat satu dengan yang lainnya, selama dia di antara salat tersebut tidak melaksanakan dosa-dosa besar al-kabair. Salat subuh sama sholat zuhur, orang yang melaksanakan sholat subuh
dan melaksanakan sholat zuhur, berarti antara subuh sama zuhur ini dosanya diampuni oleh Allah. Zuhur sama asar, asar sama maghrib, maghrib sama isya, terus ini antara ini diampuni oleh Allah selama dia itu tidak melaksanakan dosa besar. Seperti apa? Minum-minum, seperti judi, seperti dia itu berzina, ya, seperti membunuh, termasuk kategori dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa itu kecil, maka diampuni oleh Allah. Sedangkan kita itu kan tidak bisa lepas dari dosa kecil, makanya selalu istighfar. Karena kita itu tidak bisa lepas dengan dosa kecil, nggak bisa. Sebagai kita manusia awam, manusia biasa, maka selalu istighfar. Astaghfirullahal azim li wali walidayya, atau yang lainnya, terserahlah, pokoknya istighfarnya ini, minta ampunan dari Allah. Ini dosanya diampuni. Dosa-dosa kecil itu banyak sekali. Kita waktu jalan lihat perempuan yang lain ajnabiyah, kita sengaja melihatnya, itu sudah dosa. Cret, dosa mata. Mata masuk kepada pikiran, dosa pikiran. Akhirnya mengucapkan kata-kata Assalamualaikum. Nah, ini kata-kata kita salam, tapi kata-kata kita itu untuk merayu dia, untuk menarik simpatik dia. Maka yang seperti ini dengan ajnabiyah ini, kan ada dosa-dosa kecil-kecil yang kita itu sebenarnya tidak menyadarinya. Yang seperti itu apabila kita sholat aktif, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdagang, kadang dalam dagang kita juga tidak bisa murni bersih. Kita tidak bisa dalam seserawungan itu bersih sekali, tidak menyakiti kepada orang lain. Wong kadang nggak menyakiti saja sudah tersakiti, lebih-lebih kalau sengaja menyakiti. Itu ada dosa-dosa terus menerus yang kecil-kecil, tapi ini selama kita sholat maka terampuni. Makanya sholat dalam hadis yang lain disebutkan 5 waktu sholat ini termasuk ghusalat, mandi, membersihkan. As-salawat kal ghusalat, sholat seperti mandi. Berarti bagaimana? Waktu kita sholat kita mandi, dosa kita dirontokkan, dosa-dosa kecil dihapus, dihilangkan. Lajeng nanti bar sholat dikrih-dikrih golek dosa, sholat lagi diampuni lagi, bareng ngono golek dosa neh diampuni neh, terus menerus. Maka selama kita sholat, orang yang meninggal setelah sholat, masya Allah, terampuni dosanya. Bar sholat salam mati, enek neh sing sholat untuk orang rakaat mati, enek sing pas sujud orang sedang ngadeg mati. Ini termasuk dosanya yang terampuni karena dia pas dalam kondisi yang ibadah sholat. Luar biasa. Ini orang kena digoleki loh ini. Apa kena digoleki? Jenengan pengen mati pas sholat? Pengen? Sopo ora pengen? Kabeh wong mesti pengen meninggal pas kondisi sholat. Sopo sing ora pengen? Kabeh wong pengen, tapi kan ora kena digoleki. Lek goleki piye lek goleki? Lek goleki ya sholat terus ngono. Enggak bisa kita goleki, tapi kita semua menginginkan yang seperti itu. Menginginkan yang seperti itu. Karena pas dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enak langsung dia, karena terampuni maka dia bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi bighairi hisab. Wal jum'atu ilal jum'ah, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya sebagai kafarah lima bainahuma. Sholat Jumat bagi laki-laki karena hukumnya fardu ain, maka apabila melaksanakan Jumat ini dengan Jumat berikutnya, antara Jumat ini 1 minggu, dosanya kecil-kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa matuke Jumatan tok ae? Karena sudah terampuni Jumatan tok ae. Nah, ini Jumatan ini bagi laki-laki hukumnya fardhu ain. Orang yang melaksanakan Jumatan dengan baik, otomatis 5 waktunya juga akan berusaha dengan baik. Gak ada orang yang Jumatannya baik terus niat orang sholat 5 waktunya, tidak ada. Karena sebagai sunnatullah yang dilaksanakan oleh Allah, orang yang mau ibadah besar, maka ibadah kecil akan mengikutinya. Dari mana? Dari hatinya, kerenteknya hati, terbukanya hati. Itulah yang namanya rahmat minallah. Rahmat minallah itu wujudnya seperti hati kita menjadi tertarik ibadah, tekun ibadah, enteng ibadah, terus kita ini selalu baik. Itu termasuk rahmat turun dari Allah untuk orang-orang yang beribadah seperti Jumatan, sholat jamaah. Masa jamaah aktif, panggah rasane aktif. Kan ya lama-lama tidak mungkin, pasti akan tahu. Maka akan tahu, akan tertata. Dari mana datangnya? Rahmat minallah, rahmat dari Allah. Dengan dia mau beribadah besar, maka yang kecil-kecil akan ikuti sendiri. Ini termasuk sunnatullah. Jumatan bagi laki-laki jangan ditinggalkan kecuali dalam kondisi darurat. Perempuan wis rasah melu ya rapopo, melu ya monggo. Wa ziyadati salasati ayam, nambahi 3 dina. Dosanya terampuni 1 minggu ditambah 3 hari. Tambah 3 hari ini adalah sebagai pengebang-ebang karena kita itu selalu ingin nyabadi, inginnya dapat hasil. Maka dapat hasil itu kalau kita tahu kan penak, kita yakin, kita mantap. Karena hadis-hadis Rasulullah soheh semua juga ya, ada yang berkata panggah ngomong nih pahala gula opo. Tidak, bahwa ini juga hadis Rasulullah, pahala ini juga jelas, fadilah ini juga jelas, bahwa kita itu selalu dalam ibadah itu ada hitungan-hitungannya. Ibarat kita adalah tijarah, berdagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara jenengan ini kuliah subuh, niatin jenengan kuliah subuh nyapo? Golek ilmu nggih apa? Nah, ini nanti kan ada terus engko suwi-suwi lek ngene ya muga-muga entuk rahmate Gusti Allah. Entek-entek kan mentek entuk rahmate Gusti Allah. Bah entuk ilmu atau ora entuk ilmu, sing penting entuk rahmate Gusti Allah. Maka tetap entuk hitungannya apa? Mendapat rahmat minallah. Enggak ada ceritanya orang yang ahli ibadah dia akan terseok-seok dengan kelaparan, tidak ada. Karena Allah sudah memberikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Orang yang semakin tawakal ala Allah, dia akan diberi rizki min ghairi la yahtasib. Dengan dia bertawakal, dia bertakwa kepada Allah, apabila digoda oleh anak-anaknya, maka suatu saat nanti akan terpecahkan oleh godaan dari anak-anaknya. Bagaimana pemecahannya? Ya tiba-tiba saja datang rahmat minallah. Sing penting itu rahmat minallah. Wong iso mlebu surga krana rahmat, ora krana ibadah awake dhewe, krana rahmat. Enek wong sing dijenengne rahmat ya enek, gitu. Enek to akeh wong jenengane rahmat, santri ya enek. Wong kadang sing jenenge rahmat ya malah lucu loh kadang. Jenenge rahmat tapi dia gak gelem salat, ya enek. Kon ngaji gak gelem. Ini jenenge rahmat ora gelem napa-napa ibadah ora gelem. Karepe wong tua ben entuk rahmat tapi malah adoh sangka rahmat, karepe wong tuwa. Rahmat minallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini
Sapa wonge ngumpulne antarane salat loro tanpa ada uzur. Sapa wonge meninggalkan salat pada waktunya, berarti menjadi salat itu satu tempat tanpa ada uzur, maka dia masuk di pintu dari dosa besar. Salat misalkan zuhur sampai dia itu belum sholat teka waktune asar, berarti meninggalkan sholat dari waktunya. Itu termasuk dia itu masuk ke ranah pintu dosa besar. Dosa besarnya di mana? Dia ini nanti akan lepas daripada rahmat Allah. Lek rahmati Allah akan lepas, dia akan mudah untuk melaksanakan dosa besar. Jadi wong iku lek wis salat iku angel, arang-arang atau bahkan dia sering sekali tidak salat, maka dia akan pikirannya negatif. Dia akan masuk ke ranah dosa-dosa yang besar. Dia juga masuk dosa besar, dia masuk ke ranah dosa-dosa yang besar. Orang yang salatnya bagus pasti bagus semuanya. Delong, cah nom-nom ngono kae. Semgayane wang. Engko lek enek wong numpak motor, ngono kuwi disalib, lek ra gelem disalib, dijejeg. Ora ngono disegok. Lihat dia, apakah salatnya bagus? Pasti tidak. Kalau salatnya bagus, pasti diingatkan oleh Allah. Dia pasti mempunyai khotir, rentek, aja ngono, menyakiti orang lain. Wis pokoknya sholat ini menjadi punjer semuanya. Kebaikan semuanya adalah tergantung pada sholatnya. Kok misalkan enek bocah kok angel diomongi, lek ndidik aja kesusu langsung. Kono ngaji, pondok, krono madrasah, langsung syuting. Iya, krono kuliah subuh. Angel, wong sholatnya durung gelem kok kon ngaji. Tuntun dia sholat dulu. Sholat. Kalau dia sholatnya sudah mau, nanti yang lain pasti akan mengikutinya. Karena sholat ini menjadi punjer semuanya daripada ibadah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti di yaumil qiyamah yang pertama ditanyakan adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amali, idza fasadat fasada sairu amali. Apabila sholat itu waktu ditanyakan nanti bagus, maka seluruh ibadah yang lain menjadi bagus. Apabila sholatnya fasad, rusak, maka seluruh ibadah yang lain akan menjadi rusak. Punjere niku sholat. Ora kudu nek masjid mushola enggak, tapi sholat di rumah juga boleh ya, di rumah juga boleh. Yang penting tetap melaksanakan sholat. Lebih baik apabila berada di masjid dengan berjamaah, itu kan ada tambahan tersendiri. Itu mengenai tentang ibadah yang fardiyah, yang fardu. Sekarang ibadah sunnah. Al-babul khamis asyara bab kang nomor 15. Iku fi fadilati sunani, tetep ing dalam nerangake fadilah pira-pira sunnah. Qala dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku salat sapa man fil yaumil lailati, fil yaumi ing dalem dina wal lailati lan sawengi, isnatai asyara ing rolas apane rakaatan rakaati, tatawuan halih sunnah tatawu bana mongko bangun sapa Allahu Gusti Allah, mongko bangunake sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalem surga. Mengenai tentang sholat sunnah, ibadah yang dilaksanakan dapat pahala, apabila meninggalkan tidak dapat dosa. Sunnah adalah sebagai ziyadah, tambahan. Dalam bahasa ada sunnah, ada mustahab, ada tatawu, ya, ada mandub. Itu termasuk sunnah-sunnah yang ibadah itu dilaksanakan dapat pahala, meninggalkan tidak ada dosanya. Karena sebagai ziyadah,
sebagai tambahan. Tambahan itu biasanya yang menjadikan orang itu senang kan ada tambahan. Jenengan tuku lombok saon regane 3.000. Pira lek lombok regane 3.000? Kok larang men to lek? Enggak, engko sampean gelem nuku iki tak tambah iki. Lho tenan nih lek, tenan. Ngono iki wis tertarik karena ada ziyadah, ada tambahan. Walaupun tambahan iki mau lho lomboke rada bosok. Ngono wis tertarik untuk membeli tambahan ziyadah. Maka Allah akan lebih menambah penglihatannya, rahmatnya kepada hamba-hamba Allah yang dalam ibadah sholatnya ada ziyadah, ada tambahannya. Lektok ya ora apa-apa, sholatnya fardu tok ya ora apa-apa, enggak dosa. Tapi apabila ada tambahan, maka ini sebagai wujud daripada ziyadah. Bisa jadi Allah akan lebih memperhatikan kepada hamba Allah yang selalu melaksanakan ziyadah, tambahan-tambahan ini. Seperti sholat rawatib ini. Hadis yang pertama ini, somang sholla fil yaumi, sapa wonge sholat sedina sewengi 12 rakaat sebagai tatawwu sunnah, maka Allah akan membangunkan rumah orang tersebut di surga. Hukumnya adalah tatawwu sunnah. Apa ini? Sinta isnatai asyar, 12 rakaat itu rawatib yang sunnah muakkadah. Jadi rawatib itu ada yang sunnah muakkadah, ana sing sunnah ghairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah ada 12. Apa? Qobliyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Berarti 6. Ba'dal maghrib, kalau asar enggak ada. Asar, qobliyah asar adalah ghairu muakkadah. Niki yang muakkadah. Ba'dal maghrib 2 rakaat. Ba'dal isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Berarti 12 rakaat ini yang termasuk sunnah muakkadah. Apa durung? Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, terus asar mboten, qobliyah maghrib mboten masuk, ba'dal maghrib 2, ba'dal isya 2, qobliyah subuh, qobliyah fajar 2. Ini yang rawatib, yang muakkadah. Yang ghairu muakkadah tambahi dhewe kena ba'da zuhur tambahi 2 dadi 4. Qobliyah asar digawe 4. Qobliyah maghrib sebelumnya 2 rakaat, ba'dal maghrib gawe 4. Terserah, ghairu muakkadah. Yang termasuk di situ tidak diniati rawatib ya kena, bar maghrib sampai isya sholat terus ya kena. Yang ghairu muakkadah, yang muakkadah inilah yang kita tekunkan, lebih-lebih qobliyah subuh niku memang yang paling berat. Cik ngantuk-ngantuk ya, kadang bengi cek lelekan ngopi bareng, subuh akhirnya malah kasar. Nah ini. Tapi ibadah sunnah ini jangan menjadi hal yang hebat, menjadi kebanggaan, seakan-akan kita menuduh kepada orang lain yang tidak sholat sunnah rawatib orang jelek. Karena itu kan sebagai tambahan. Makanya sholat sunnah itu yang baik dilaksanakan di rumah, kecuali yang disyariatkan dengan berjamaah. Sholat sunnah itu yang paling baik di rumah. Di mana? Di masjid ya baik, lebih baik daripada tidak melaksanakan. Apik neh ning ruang tamu omah, ning ruang tamu cek luwih apik nek kamar luwih apik neh ning jero dhewe kerong. Maka sholat sunnah itu yang terbaik, yang semakin ke dalam semakin tidak dinampakkan, kecuali yang disyariatkan berjamaah. Semakin baik. Kenapa? Supaya orang itu tidak melihat kita itu cara wong Islam itu abot.
Orang itu kalau masih mu'alaf, masih imannya sedikit, melihat uang agama kok abot mentok, salat sebelumnya, terus salat kuwi kok ba'diyah, bareng ngono enek duha, enek tahajud, enek iki kok abot men. Wah, wong agama Islam kok abot. Akhirnya dia kan tidak tertarik untuk masuk Islam. Supaya tidak nampak bahwa ibadah sholat kita itu seperti berat sekali, maka waktu sholat sunnah delikno benjo ketara wong. Kita mau kok wong kadang diwalik, lek ketara wong sholat sunnah, lek ora ketara wong ora sholat sunnah. Lek ning masjid sholat sunnah, lek ning omah ora sholat sunnah. Ngono ki enek ora? Akeh wong ya teko. Lek nang masjid nampak orang sholat sunnah, tapi waktu di rumah tidak nampak, tidak sholat sunnah. Berarti kan sebaliknya ini. Kan sebalik, diwalik. Tamongko yang terbaik adalah yang semakin didelik ning jero supaya apa? Tidak nampak bahwa umat Islam itu dengan memeluk agama Islam itu adalah berat sekali. Terus wong baru anyaran masuk Islam, roh santri ning pesantren ngafalne Quran, kira-kira wedi sak. Cek masuk Islam anyaran ning pondok roh, bah ngaji ngene teko jam pira ngajine iki? Dugi jam 12. Hah? Bah kok abot men iki mlebu Islam. Sesuk kira-kira ngalehne ra sida nih. Maka nampak dengan ringan ini. Ini ada torekoh yang namanya torekoh apa itu? Di HP saya ada ini. Torekoh yang di situ memang dia itu tidak melaksanakan qobliyah ba'diyah. Sebagai torekoh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok enek torekoh ini? Tapi aja mau elo-eloki. Lek mau elo-eloki jenengan dereng wektune makom niku. Namanya malamatiyah atau mulamatiyah. Torekoh malamatiyah ini memang torekohnya untuk menuju kepada Allah. Dia itu memang tidak melaksanakan qobliyah ba'diyah. Makanya enek wong sing nglakoni qobliyah ba'diyah ya rasa kemlindi. Wong enek torekoh mawon sing boten nglakoni sunah. Dia ini kenapa kok bisa seperti torekoh ini? Torekoh yang jalan ini adalah yang diberikan atau yang bisa melaksanakan orang-orang yang derajatnya sudah tinggi, karena dia pemikirannya adalah pemikiran dakwah secara mu'alafah, secara umum, secara orang-orang yang masih baru masuk Islam. Jadi wong-wong iki yang ikut torekoh malamatiyah ini wonge jogrokan warung kopi. Jogrokan warung kopi. Warung kopi, dia nimbrung, dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan aku duduk di sini, mudah-mudahan orang-orang yang berada di sini semua mendapatkan keberkahan daripada aku duduk di sini. Loh, dia itu sudah makomnya tinggi, dia itu berdoa kepada Allah karena dia derajatnya sudah wali Allah. Dia doanya mudah-mudahan dengan keberkahan aku duduk di tempat ini, maka orang-orang yang di sini semua lelahan semua itu mendapat rahmat dari Allah, bisa bertaubat. Loh, wong iki wali ini yang mengikuti torekoh pendiri torekoh malamatiyah ini, orang itu kalau melihat dia, sekali melihat langsung istighfar taubat. Ya Allah, dia itu bisa bertaubat dengan melihatnya. Dia kenapa dia itu kok tidak sholat sunnah torekohnya? Karena dia takut. Lek wong roh aku langsung tobat, engko lek aku salate mumpeng gek wong sing Islam anyaran, kira-kira kan berat. Melihat dia saja sudah bertobat, nggih. Melihat dia bertobat dan mengikutinya, lek terus dhek ibadah mempeng, wong sing Islame anyaran, biya berat. Bah, ya Allah, Syekh kuwi guru kita itu ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Makanya dia tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Kenapa? Karena dia itu menjaga supaya orang-orang yang baru masuk Islam ini bisa mengikutinya.
Lah iki ditinggi kaya awake dhewe atau cah nom-nom saiki ya rusak nih. Halah warung kopi. Wah enek Thariqah Malamatiyah itu penggayaane ning warung kopi, ning tempat-tempat hiburan, tempat mabuk-mabukan. Dia tidak bermabuk, tapi dia berada di tempat-tempat tersebut. Niku Thariqah seperti ini. Malamatiyah, tidak pernah melaksanakan qobliyah atau ba'diyah. Jadi elok ini, jadi elok ya kita yang mengikuti yang gena-gena saja. Karena pernah ini kan terjadi di zaman Yazid Al-Bastami, beliau itu menghina karena baru dia menjadi wali, baru menjadi syekh, tokoh yang anyaran. Biasanya kiai kuwi lek anyaran, biasanya rodok kruwitis, rodok srowegep, nggih napa mboten? Santri yang ngono biasanya anyaran srowegep. Kiai niku lek anyaran ya srowegep lho. Srowegep ning masjid serbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Si anyar didadekne ngimami, tukang ngimami si anyar. Srowegep. Tapi nanti apabila sudah lama beda. Kan seperti itu. Baru ini saya Yazid Al-Bastami baru diangkat wali oleh Allah dengan ketekunannya, dengan banyaknya ibadahnya, dengan dia uletnya dalam ibadahnya, maka diangkat oleh Allah sebagai wali Allah. Tawakun hebat, kuat ibadahnya. Melihat ini wong Thariqah Malamatiyah yang sudah tingkatnya sebagai wali, dia menghina. Loh, apa lho kuwi? Jarene iku kiai, ulama, jare syekh, jare wali. Kok kaya ngono? Ora tau rawatib, malah sualane cekak. Sualane cekak, ngangge suala cekak goblok. Iki cah nom sing mengikuti ini enek cah nom. Durung teko wali melu-melu. Ini akhirnya saya Yazid Al-Bastami kan ya rada ngenyek. Jare wali kok kaya ngono. Jare wali kok kaya ngono. Lah iki biasane kan orang itu kalau anyaran, biasane kan srowegep ngono kuwi. Anyarane srowegep. Biasane ngene ndi-ndi ngono kuwi. Ndi-ndi. Makanya lek pengen golek wong sing sregep, ngangkat anyaran sapa diangkat sregep. Golek suwi kenal mulai ndedek ngene. Akhirnya apa? Dia waktu jalan-jalan melihat orang yang dinyek tadi, ternyata dia itu bisa di atas antara bumi dan langit. Dia berdoa kepada Allah, doanya itu bagaikan seperti matahari yang naik ke atas. Sinarnya terang sekali. Loh, wah, ternyata dia orang hebat dia itu. Benar dia itu seorang wali, hebat dia itu. Langsung dia saya Al-Bastami menanyakan, "Wahai, kamu kok bisa? Dengan kamu di mana-mana celonoan pendek. Dengan kamu itu yang tidak pernah sholat sunnah-sunnah, kok bisa mencapai derajat itu? Ketahuilah, kalau kamu ingin seperti aku, maka kamu harus tingkatnya seperti aku dulu. Karena kewalianmu di bawahku kamu." Jadi kewaliannya di bawah sing rada nene wau ning tempat-tempat hiburan ini. Kalau kamu bisa seperti aku, baru enggak apa-apa. Loh, kenapa kamu bisa menjadi wali? Ketahuilah bahwa saya Yazid Al-Bastami, orang yang melihat aku saja itu akan bertaubat. Aku duduk di tempat hiburan, itu aku berdoa kepada Allah, semoga tempat hiburan ini akan dijadikan tempat yang menjadi ibadah. Orang yang melihatku, orang dengan keberkahanku duduk di sini, mudah-mudahan orang-orang ini bertaubat. Apakah kamu bisa? Kamu duduk di tempat ibadah saja, orang tidak mau taubat. Kamu duduk saja di tempat yang ibadah, orang-orang yang melihatmu saja tidak mau bertaubat. Langsung Yazid Al-Bastami langsung kaget. Oh, langsung dia ibadahnya ditekunkan lagi untuk mencapai bagaimana supaya orang itu waktu orang lain melihat dia, orang lain itu langsung bertaubat. Seperti para habaib, ya seperti Habib Umar bin Salim. Orang yang melihat Habib Umar bin Salim ini, melihat saja dia hatinya sudah terenyuh. Ini kan derajat-derajat tinggi. Kan enek uang itu, kita melihat seseorang orang kok terenyuh, lagi pengen ngaplok ya enek. Uangnya mau wegel nih. Ibadah sunnah dilaksanakan apabila kita mampu,
Jangan niru-niru yang sepertinya itu adalah jauh daripada ibadah. Ya ikuti saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar, rakaataini ing rong rakaat, wa qabla zuhri lan sadurunge zuhur, arba'an ing papat, wa ba'daha lan sause zuhur, arba'an ing papat, wa arba'an lan papat qoblal asri sadurunge asar, dakhala mongko mlebu al jannah, mongko mlebu sapa man al jannata ing surga. Ini hadis yang termasuk ada yang ghairu muakkadah tadi. Rawatib, sunnah, muakkadah, ana sing ghairu muakkadah. Yang ini masuk, yang ghairu muakkadah dimasukkan. Sapa wonge salat sadurunge fajar rong rakaat. Sadurunge fajar itu qoblal fajri itu salat apa? Rawatib ini. Fajar itu yang dimaksud salat subuh. Di Al-Qur'an dikatakan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar adalah disaksikan oleh Allah. Itu maksudnya salat subuh. Fajar itu sholat subuh. Lek qoblal fajri berarti qobliyah subuh. Sholat subuh itu bisa dikatakan sholatul fajri. Dan ada orang yang mengatakan begini, enek sholat fajar dhewe sadurunge subuh, sadurunge qobliyah subuh, enek sholat fajar. Gini mboten? Nate mireng mboten? Gitu. Enek sholat fajar itu dia itu dengan pengertian sebelum qobliyah subuh, enek. Yaitu adalah orang-orang yang menganut thariqah. Mengartikan apa? Fajar di sini bukan subuh. Sholat fajar di situ bukan sholat subuh, tapi memang sholat fajar sendiri. Inna sholatal fajri dalam Al-Quran fajri itu bukan dimaknai diartikan subuh, tapi diartikan sholat fajar. Memang fajar sunnah. Itu ada. Jadi itu masalahnya apa? Hanya menafsirinya. Hanya menafsirinya. Karena Rasulullah itu kan menyebutkannya sholatul fajri, sholat subuh. Tapi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang kasaf bahwa fajar di sini dimaksud bukan subuh, tapi sebelum subuh. Apa olah? Ya olah ae. Oh, selama sholat itu tidak dilarang di waktunya, maka kan tetap boleh. Namanya kan sholat mutlak, boleh, gak apa-apa. Sholat fajar sebelum qobliyah enek sholat dhisik dengan sholat fajar, ya monggo, tidak dosa, tidak dosa. Tapi ilmu fikih, ya ilmu fikih seperti dalam kitab Fathul Mu'in, yang dimaksud fajar itu adalah sholat subuh. Lek qoblal fajri itu berarti qobliyah subuh, qobliyah subuh. Enek-enek sing suruk nika, ngitani tangkut nika. Nika salat napa nika lek tangkut? Isiro. Isiro. Niku jenis isiro. Ternyata yene niku lho shin niku mboten y, mboten i. Ngoten. Isrok. Jadi lek muni isiro kan bingung kula, isi ini kan bingung. Jadi maksudnya isyrok. Isyrok ini kan pakai shin, bukan pakai sin, pakai sy. Nah, kaya walimatul urs, enek walimatul ursi mocone, enek walimatul urs karena sy. Gini betul. Nah, sy enek sing pakai ngursi, si enek shi. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya yang kemarin tanyakan itu isyrok, shin, suruk. Itu sholat kapan? Sholat waktu matahari sudah mulai naik. Matahari suruk niku kan matahari naik. Seberapa? Sepenanggal atau sak penowok, atau sudah masuk waktunya duha. Makanya sholat isyrok itu ulama ada yang mengatakan isyrok adalah duha. Ada yang mengatakan seperti itu.
Di kitab Fathul Mu'in bahwa dijelaskan al-isyraq yaitu ad-duha. Isyraq itu duha. Ada yang mengatakan berbeda. Isyraq ya sendiri isyraq 2 rakaat. Setelah itu nanti jam 9 melaksanakan atau jam 7 melaksanakan duha. Duha. Orang yang subuh jamaah bersolat subuh dan dia tidak pergi dari tempat duduknya sampai dia isyraq, solat syuruk, solat isyraq, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lungguh ning kono ngenteni solat isyraq walaupun karo turu-turu dengkluk. Isyraq nggih, senes isyraq yaitu dikala matahari sudah naik sedikit, yaitu pada waktu sudah masuk waktunya sholat duha, sholat isyraq. Nek Arab Saudi enek suruk, nek jam-jamnya kabeh enek suruk. Enek sing takon lucu, kuwi kok enek sholat kok enek tambahan sitok ya? Kan di sana kan ada niki, enek sholat waktu apa jenenge kuwi subuh, waktu isyraq suruk, waktu duha, waktu enek loh, kok waktu suruk kok enek salat suruk, salat apa? Nah, ini salat isyraq itu. Wa qabla zuhri arba'an, sadurunge zuhur 4. Sabadane zuhur 4 lan 4 sadurunge asar. Ini ada tambahan yang ghairu muakkadah. Tambahan. Ini ki sing nglakoni tambahan-tambahan akeh niki biasane wonge wis tuwek-tuwek. Sing nom-nom urane jarang niku nom-nom, wis tuwek. Ya wajar, wis wong tuwek mari kan wis sedek karo mati. Nah, makanya wajar. Dalam pemikiran kan wajar. Pemikiran wajar. Kelek wong tuwa salate papat, nyingkluk wiritan, ngono wajar. Tidak luar biasa, biasa nih, biasa. Tapi lek cah enom, kok santri, salate rawatib papat wiritan dingkluk ngene, baru itu luar biasa, luar biasa. Santri, wis komat baru mlaku, Allah baru mlaku, Lama dikatakan di sana loh, orang yang menunggu sholat duduk di masjid, dia itu dapat rahmat Allah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah karena diamini oleh malaikat. Apabila dia di situ duduk menanti jamaah, dia akan dilimpahi rahmat-rahmat yang luar biasa. Terampuni dosanya. Lungguh tok rasa wiritan ngenteni jamaah. Niku lho, oh rahmat Allah turun luar biasa. Tapi wong niku juga awang-awangen. Kok pilih jogrok nang dalan? Nyapa sik durung komat. Nggih napa mboten? Enek wonge. Ya teko. Sik ngenteni komat. Ini kan bagiane imam. Ngenteni komat kuwi bagiane imam. Wong sing ngono kuwi tawanono dadi imam pisanae. Ngene, sampeyan ngenteni komat, sampeyan apa ngimami wae. Lek imam memang tekone keri, makmum aja melu-melu imam. Makmum santri melu-melu kiyaine. Kiyaine budale komat, santrine budale ya komat. Nek santri ngenteni ngadoh, sampe tak seneni. Aja ngono. Lho, kenapa? Ora kok santri itu harus mengikuti terus karo kiai ini. Kiai ini budale wis komat berarti engko muridé budale komat. Tidak. Makmum itu harus datang lebih dulu. Kalau imam sudah masuk di masjid, malaikat itu lho melu imam. Enggak mendoakan kepada orang yang masuk setelah imam. Makanya imam itu berangkate kon keri. Ya, ngono lho Kang. Ngono lho Mbak. Wis ngerti apa ora iki? Mumpung cek liburan iki sing teko cek titik iki padha mulih iki santri. Nah, ini kan jelas. Enggak, malah ngenteni kono. Enek sing ngincang. Kok ngincang melu-melu kiai ini melu imame budale keri. Budal dhisik, entenono ning kono karo deres, syukur karo deres. Karena itu termasuk aturan dari kita yang diatur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malah Jumatane kadang ngenteni lek wis kono khutbah kedua piye? Cek tenang, cek khutbah pertama, tenang. Tenang niku cek nyumet neh rokok sitok gas. Jes. Wis khutbah kedua, yo mlaku. Pas teko kono engko pas komat. Nah, pinter toh, santri memang pinter. Kuwi kan termasuk kaya mau. Wis cara wali rada lawas. Sing santri anyaran ngono serbane dikanggungne. Nah, mongko niki wali yang lebih lawas niku kan pemikiran-pemikirannya, kewaliannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla zuhri sapa wonge salat qabla zuhri ing dalem sadurunge zuhur, arba'an ing papat kana mongko ana sapa man iku ka'adli waktihi." Kaya ngadile budak. Ka'adli raqabatin kaya ngadile budak mimbani Ismailah saking keturunan Ismail. Orang yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka adalah pahalanya seperti dia itu memerdekakan hamba sahaya dari golongan Bani Israil, saking golongan Nabi Ismail. Jadi termasuk min habaib. Dia apabila melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, itu seperti pahalanya orang yang memerdekakan hamba sahaya, yang hamba sahaya itu nasabnya dari Nabi Ismail. Qobliyah zuhur papat. Jenengan yo nglakoni papat? Nggih. Sing nglakoni ya sae, sing mboten nglakoni ya wis bene, nggih. Wis bene ya. Karena apa iku sunnah sebagai ziyadah, yang baik yang melaksanakan, Sing nglakoni iku rata-rata ya wis tuwa. Utawa neh nyambut gawe ini wis rapatek lancar. Nggih napa mboten? Sing akeh ngono, sing cek lancar repot kok ngitung duit terus kok. Sing wis rapatek lancar kan rapatek ngitung duit, wektune longgar. Kan enek sing kadang ngene, aku saking nyambut gawe rada angel, aku ki terus nyapok. Loh kok nyapok? Yo salat kono, wiritan kono, deres kono, ibadah-ibadah yang lain. Kok lek muni kok aku terus bingung nyapok. Loh kok nyapo piye? Allah memberikan kamu longgar, berarti kamu diberikan kesempatan untuk menambah ibadah yang mahdo. Ora kok terus wis anu bingung piye iki piye. Ini tidak, nambahlah ibadah yang mahdo, diberikan kesempatan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man rakaataini ing 2 rakaat fi khalain ing dalam tingkah persepen, la yarahu ora ningali ing man sapa illallahu wal malaikatu lan malaikah kutiba mongko den tulis lahu keduwene man apa baraatun lebaran minan nari saking neraka. Sapa wonge salat 2 rakaat di tempat yang sepi, tidak melihat orang yang salat tersebut kecuali Allah dan malaikat, maka Allah memberikan bara'ah minan nar. Seperti yang saya katakan tadi, salat sunnah itu yang baik dilaksanakan di rumah, neng tempat tamu, semakin jero semakin baik, kecuali yang disyariatkan berjamaah. Yang disyariatkan itu apa? Berjamaah, seperti sholat witir di waktu Ramadan, sholat taraweh, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, sholat khusuf yang disunahkan dengan berjamaah, maka baik berada di tempat umum, dan juga itu disunahkan dengan suara jahar keras, tapi yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, apabila dia berjamaah maka tidak disunahkan dengan suara keras. Kadang orang bingung,
Bingung kadang kiai desa, kiai anyaran ngetikne yasinan anyaran. Yo iki engko ngisak pisan ning kene, tapi sebelum ngisaan jamaah. Akhirnya sing takon makmume, Pak, nyun sewu niki mengke banter napa lirih salat sunai niki mengke krana berjamaah. Lah akhirnya bingung. Loh, piye ya? Mbuh ya. Wis mbuh manutlah piye penake. Ini yang sunnah tidak disyariatkan berjamaah, maka apabila dilaksanakan berjamaah walaupun waktunya malam hari, maka tidak disunnahkan dengan suara keras. Tidak disunnahkan dengan suara keras. Maka rawatib apabila rawatib berjamaah, misalkan ba'dal maghrib atau qobliyah isya, qabliyah ba'diyah isya, maka dengan cara berjamaah mungkin kan ada seperti itu suaranya lirih saja, tidak usah keras walaupun berjamaah. Enek kadang ini sing protes rodok anyaran iki mulih ke pondok anyaran enek iki protes. Saya pernah dulu itu mendengarkan ngono iki ya ustad, tapi ustad ini belum mendalami ilmunya fikihnya tapi memprotes. Sholat itu kalau malam hari berjamaah jahriyah, kalau siang hari siriyah. Loh, kuwi berjamaah malam hari banterno. Kan jelas keterangannya yang malam hari jahriyah. Lah ini keterangan ini kan keterangan yang tidak sempurna ini. Jahriyah yang banter itu babnya apa? Ya di malam hari itu apa? Babnya itu kan sholat fardu. Alasannya apa kalau di malam hari banter, lek di siang hari liri? Karena kalau malam hari sunnah memang dikeraskan, kalau di siang hari disunnahkan siriyah. Ya, bukan kok seluruh daripada sholat sunnah yang lain dihukumi semuanya sama, yang malam hari semuanya jariyah, ya tidak. Tapi umpama gawe ya banter ya ora apa-apa, ya ora dosa. Misalkan salat rawatib tak gawe banter malam hari bismillahirrahmanirrahim ya ora apa-apa, ora dosa. Ora dosa. Yang penting itu semua itu tidak menambah kesunahan. Tidak menambah kesunahan. Ya kadang memang awake dhewe niku kan sering ibadah niku hebat-hebat ditambahi. Wong salat fardu mawon jamaah kadang awang-awangen nggih. Ya kok ditambahi rawatib ya kok jamaah. Kan wis tambah nemen to nggih. Ngono kuwi ya ditambahi neh rawatib jamaah, ditambahi neh ngono kuwi lek maca imami ya kok banter. Mae dhewe niku memang sering kali dalam ibadah niku hebat. Nambahi dhewe sampai lek nambahi itu lepas kontrol. Yang tidak disunahkan, yang bahkan dilarang ditambahi. Kenapa sholat rawatib tidak ada ba'diyah subuh? Karena ba'diyah subuh itu waktu dilarang melaksanakan sholat, dilarang melaksanakan sholat sampai syuruk tadi, sampai syuruk, kecuali punya sababnya ghairu mutaakhir atau sabab mutaqaddim. Kalau tidak ada sabab mutaqaddim, maka dilarang sholat ini di waktu itu, ba'da subuh sampai syuruk atau ba'da sholat asar sampai maghrib. Sabab sing mutaqaddim contohnya apa? Sing diolehi sabab dhisik ya kuwi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena setelah saya duduk, setelah saya berdiri masuk di masjid baru ada hukum kesunahan. Sebelum masuk ke masjid yang jobo gak masuk kesunahan, baru setelah masuk di masjid itu ada kesunahan. Berarti sababnya mutaqaddim. Ada mayit mati bar asar wis salat asar terus nyolati mayit boleh karena disyariatkan salat nyalati mayit itu karena kan ada mayit. Karena ada mayit, lek ora enek mayit ya ora disyariat nih.
maka boleh. Kalau seperti ba'diyah tidak boleh, karena ba'diyah itu sababnya sabab mutaakhir. Tidak boleh. Disunai dilaksanakan setelah sholatnya. Nah ini tidak boleh. Ya ini mungkin saking sregepe salate akeh rena-rena. Kemai dhewe niku memang sing sregep ya tambah lho nggih. Tapi sing nglendor ya nglendor. Sing sregep kadung sregepen tambah rena-rena. Mungkin ada yang dipertanyakan, monggo. Pun paham sedaya nggih tentang salat sunnah. Nggih, paham nggih. Ditenono sesuk lek kleru pas aku salat ning sampinge sampean. Nggih. Pahalane salat sunnah berjamaah itu salat seperti salat sunat napa? Kan oke. Wo ya salat sunnah seperti duha, rawatib, cara berjamaah ngono pahalane apa ya akeh. Kaya aku mau. Nah, ini makanya kula omongane tadi, mai dhewe niku kan sering menambahi daripada yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Secara hukum itu kan tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk berjamaah. Duha jamaah enggak enek, enggak disunahkan. Duha dhewe ning omah kena, ning masjid kena, ning ndi kena, sembarang kena. Rawatib ya rawatib salat dhewe, bahkan rawatib yang terbaik di rumah delik. Tapi main dhewe kan kadang enek yo jamaah, akhirnya menjadi keyakinan. Duha iku lek jamaah pahalane tambah, engko doane luwih diijabahi, rezekine engko lek ngeweki luwih akeh. Ini yang salah. Yang salah ini karena apa? Menjadikan orang lain itu seperti seakan-akan jamaah itu menjadi sebuah ketambahan, kesunahan. Tamongko jamaah itu yang seperti duha, rawatib dan yang lain-lainnya yang tidak disunahkan secara berjamaah itu dilaksanakan itu tidak ada tambahan. Jadi ora disunahne, ya ora entuk tambahan, mong lek sir jamaah ya karep-karepmu. Sing penting masukilah ilmu kepada orang-orang itu bahwa jamaah ini tidak sunnah. Jadi jenengan lek salat duha jamaahnya ini tidak sunnah, kudu diyakini. Lek sampai meyakini berarti pembodohan. Nah diyakini berarti pembodohan. Makanya jenengan lek umpama duha kadang ya jamaah, kadang aja jamaah. Karena apa? Biar menunjukkan kepada orang lain bahwa jamaah waktu duha ini tidak ada sunnah. Lek selalu jenengan yo monggo jamaah. Monggo jamaah. Akhirnya orang yang melihat, orang yang mengikutinya itu meyakini, oh disunnahne lek duha kuwi jamaah. Berarti kan salah ini, pembodohan. Nah, jadi rawatib, duha, jamaah iku ora enek tambahan pahala. Bahkan berbahaya apabila meyakini sunnah. Ya wis sing penting nika nanti kula omong nih, nurun ala nur. Sing penting guyub daripada engko lek ora jamaah iki kok ora duhanan, luweh apik yo iso ngajak wong-wong malih iso salat duha. Iku hanya nurun ala nur. Ya, supaya keguyuban. Wis pripun Mbah Wito? Kenek jamaah kenek ora, sing penting ojo meyakini kalau jamaahnya sholat itu adalah sunnah. Sing genah mawon nggih 5 waktu genah nggih genah. Ngene iki ya enek sing usulne nyun sewu nggih Gus, umpama bar
bar apa jenenge iki, bar kuliah subuh langsung sholat duha berjamaah. Ini nanti pasti ada pemikiran dari orang-orang bahwa duha kuwi disunahne jamaah. Kenapa saya tidak mau? Karena ya hukumnya memang tidak disunahkan dengan berjamaah. Maksudnya itu. Maksudnya, ini keterangan seperti ini. Seperti jenengan takbir waktu di sholat Idul Adha. Idul Adha itu takbir yang mutlak, yang ghairu muqayyad. Yang ghairu muqayyad itu kan hanya malamnya, malam Idul Adha. Itu yang ghairu muqayyad, yang muqayyad, ghairu muqayyad. Yang muqayyad tiap hari sampai akhir tasyrik ya kuwi setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah atau setelah sholat jenazah juga boleh, pokoknya setelah sholat. Itu yang muqayyad. Tapi wong-wong kan aneh. Neng speaker panggah takbir Allahu Akbar, hari kedua ya takbir Allahu Akbar, sebelum sholat itu panggah takbir. Ini pakai speaker banter. Ini kan mengumandangkan hari raya. Hari rayanya kan sudah kemarin. Hari rayanya kan sudah lewat. Tapi wong lho panggah ngono. Ngono kuwi ya ngono kuwi ya kok mancep nek dinding-dinding ngomong kula niku. Ketua NU ini ora tahu menyampaikan bahwa itu jangan pakai speaker karena itu berarti kan menunjukkan syiar hari raya. Tamu hari rayanya sudah kemarin. Ya ada sing bales ngene, wong takbir ora oleh. Takbir ora oleh. Akhirnya orang Jawa dhewe desain wong dhisik luar biasa. Aja takbir, mbae sing wis mati ning kuburan nelongso lek sampean takbir. Kuwi kan asline ngene, aja takbir lek ora wektune takbir. Tapi dengan desain lek ngeden-ngedeni mbahmu lek pengen takbir nek kuburan nelongso. Takbir sok elek wektune takbir. Kuwi asline ngono, aja takbir krana enggak disunahke. Mungkin sekian inggih pangaosan ingkang punika nggih kula matur suwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya wonten hal pengaosan kemarin. Alhamdulillah sudah sukses, tidak hujan walaupun sore hujan tapi malam tidak hujan, dan ada yang pulang itu sudah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa, yaitu bajunya yang di belakang ada yang basah, teles, lungguh. Nah itu kan dapat oleh-oleh yang luar biasa, itu nggak usah basahi sudah basah sendiri ya. Ya terima kasih, alhamdulillah sudah sukses ya, dan terima kasih bantuannya. Terus ada pengumuman yang kemarin sudah diumumkan akan ada ziarah derek nggih wani para nyapa wani wedi karo Gusti Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang penting bahwa kita pakai masker karena itu adalah untuk kesehatan. Ya enggak apa-apa pakai masker. Dikala kita berkerumun pakai masker, lek pas dhewe ya ora usah pakai masker. Mosok ning omah pakai masker dhewe, masker turu gawe masker, biar klep-klepekan ini kok. Waktu kita bersama orang lain. Ya nanti bangkunya dua-dua bisnya. Ya tanggal 3 Januari berangkatnya tanggal 2 berarti 2 Januari malam 3 Sabtu malam Ahad berangkat badal Isya, nanti pulangnya start waktu asar, kita sampai rumah waktu asar. Sebiayanya 125, bangku 22, tanggal 2 Januari. Derek nggih wani mantep no wani wantun apa mboten wantun ya, tetap wantun ya. Kita tetap beribadah kepada Allah dengan tetap menjalankan aturan dari pemerintah ya, pakai masker. Nanti kita di sana juga seperti itu, di perjalanan ya, di sana di tempat makom ya jaga jarak, ya jaraknya rada arang-arang didik ya enggak apa-apa. 125 mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah
ini yang di atas ini sudah mulai keramiknya sudah mulai ini 950 meter ya, agak lebar sekali memang. Masjid lantai 2, asrama dan 5 lokal madrasah. Jadi ini ada 950 meter ini sudah mulai untuk di keramik ya, mudah-mudahan bisa selesai nggih. Jenengan dongak nih nggih. Kadang enek sing muni aku sipur ora butuh donga, butuh duit rene. Oh, kelihatan. Ya butuh duit ya butuh donga. Piye ora butuh donga ya pangga butuh donga. Dengan doanya teman-teman semua maka akan ada rahmat dari Allah yang mengalir sedikit-sedikit mengalir. Mudah-mudahan bisa selesai. Apabila punya saudara, punya teman, punya yang lain yang di situ bisa untuk kita ketuk hatinya, monggo diketuk hatinya bangun. Iki arep ngeramik iki kurang titik kira-kira ngeramiknya ya, keramiknya sudah ada. Biayanya semennya juga sudah ada sedikit ya, sekitar hampir 100 tapi ditambahi ya rapopo ya, pasir terus nopo malih niku biaya tukangnya yang kira-kira sekitar 25 juta. Doanya mudah-mudahan bisa selesai nggih, doanya mudah-mudahan bisa selesai dengan barokah manfaat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Allahumma jama'na jam'an marhuma. Allahumma jama'na jam'an marhuma. Allahumma rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana wa ahli baitina wa ahli qaryatina min ahli iman wal islam wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli quran wal jamaah wal istiqamah wa li husnil khatimah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah wa nas'aluka salamatan dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad